Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Ketemu lagi sama aku di channel aku Aileen. Nah teman-teman, di video kali ini aku lagi memasak sayur pakis ya teman-teman. Ini tuh kemarin kebetulan suamiku beli sayur ada beberapa gitu ya. Ada pakis, ada tahu, ada tempe, ada macam-macam. Dan ini sisanya ada pakis, tempe, tahu, dan pete kalau nggak salah ya. Kemarin suamiku tuh beli, jadi karena pakisnya ini udah beberapa hari ya, udah sekitar seharian, kemarin baru seharian sih teman-teman kalau nggak salah. Tapi namanya pakis itu kan nggak tahan ya teman-teman ya, kurang awet kalau di di suhu ruang atau gimana gitu. Kalau di kulkas kemungkinan awet ya teman-teman, tapi karena aku nggak punya kulkas di sini, dan kalau misalnya punya pun lampunya juga nggak nentu hidupnya ya teman-teman ya, karena kan ada jadwal hidup sama matinya genset gitu loh. Jadi kalau mau pakai kulkas itu kok kayaknya sayang gitu loh, takut nanti cepat rusak karena kan dia lampunya hidup mati gitu loh teman-teman. Jadi ya nggak ada kulkas, ini pakisnya cepet layu, atau sayur-sayur yang lain pun kadang kalau nggak di sayur ya cepet layu ya teman-teman ya. Kalau kayak misalnya tahu atau tempe itu paling tahan 2 hari. Kalau tahu itu mungkin bisa lebih kalau aku ya teman-teman, karena kan di sini kan aku bisa rebus atau aku bisa kukus gitu kan untuk mengawetkan si tahunya ini gitu loh. Kalau tempe ya mau nggak mau kalau udah 2 hari kan biasanya dia agak ngecoklat gitu kan di luarnya ya, harus tetap segera diolah ya teman-teman ya, takutnya nanti jadi tempe busuk. Kalau yang doyan tempe busuk sih nggak apa-apa ya, kayak nenek aku biasanya justru dicari dia itu tempe busuk gitu loh, nggak tahu apa rasanya. Kalau udah berubah warna aku tuh kadang agak gimana gitu sama rasanya, makanya tempe aja tuh harus cepet-cepet masaknya kalau aku. Jadi hari ini aku lagi mau masak pakis sama mau masak sambal. Dan untuk tempenya aku ini punya 2 papan tempe ya teman-teman. Kemarin suamiku beli ini tuh harganya kalau nggak salah 5 ribuan satu, karena ini tuh tempe yang gede ya bungkusnya. Karena di sini tuh ada 2 kalau nggak salah aku ya teman-teman, ada yang kecil harga 2 ribuan sama yang 5 ribuan. Kalau di pasar yang pasar sayur yang gede di pasarnya itu biasanya ada yang 1000-an, yang kecil itu, yang lebih kecil lagi itu harganya 1000-an. Tapi kalau di sini kan harganya ya udah beda ya teman-teman, namanya juga warung. Dan ini aku langsung aja potong-potongin tempenya, aku potongin kecil-kecil aja teman-teman. Sekalian aku mau nanya deh teman-teman, kalau misalnya kalian punya tempe nih, biasanya kalian sukanya diolah jadi apa sih gitu loh. Karena kan kalau misalnya tempe itu ya kalau nggak digoreng disambal, digoreng disambal. Kalau mama aku biasanya justru di sayur ya teman-teman, ditumis gitu loh sama cabai hijau. Tapi nggak tahu kenapa tuh rasanya enak aja gitu loh. Kalau misalnya aku yang masak itu udah beda aja gitu loh, beda banget rasanya, udah nggak kayak masakan orang tua di rumah. Makanya kalau di rumah itu apa aja yang dimasak mama tuh tetap enak ya teman-teman. Ada ngerasa yang sama nggak sama aku teman-teman? Sebenarnya teman-teman aku tuh tadi mau potong ukuran korek api ya, panjang-panjang kecil gitu, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, karena aku pakainya tahu Cina, kalau tahu dipotong kayak gitu kan takutnya hancur ya, jadi udahlah potong dadu aja. Jadi tempenya aku ikutin ke potongan tahunya aja gitu, potong dadu kecil-kecil gitu biar sama ya teman-teman. Dan setelah tempenya udah aku potong-potong, langsung aja ini tahu aku ambil dari tempat yang untuk aku rebus ya teman-teman. Jadi aku ngerebusnya pakai tempat ini untuk mengawetkan si tahunya gitu loh, pengawet alami ya teman-teman. Biar nggak basi atau nggak berlendir kalau direbus. Biasanya kalau cuma digantiin airnya, air dingin biasa gitu, kayaknya biasanya berlendir sih teman-teman kalau tahu itu ya. Karena kemarin aku sebelum tahu cara direbus gini tuh aku cuma ganti-ganti airnya aja, dan ternyata tahunya sih nggak bau teman-teman, tapi itu cuma berlendir doang ya. Jadi ya harus kita cuci dulu sebelum kita masak. Tapi ternyata setelah aku rebus kayak gini tuh nggak berlendir, tahunya tetap padat, tetap enak sih teman-teman. Jadi nggak ada
nyucinya pun nggak harus digosok agak kuat ya, biar nggak belendir. Dan ini tahunya udah selesai aku potong-potong teman-teman. Sekarang lanjut aku potong petenya. Ini tuh kemarin suamiku beli pete yang udah dikupas, yang udah direndam, jadi dia tuh gede-gede ya. Nggak tahu kenapa dia malah beli yang udah dikupas, padahal aku pesennya tuh pete yang kulitan gitu, yang seikat tuh ada 5 atau 6 keris gitu loh. Tapi ternyata kata suamiku nggak ada adanya yang ini, ya udahlah nggak apa-apa. Aku lanjut potongin dulu petenya teman-teman. Dan aku mohon maaf ya teman-teman sebelumnya kalau misalnya dapurku kelihatan berantakan banget, karena ya memang ini apa adanya ya, karena aku kerja, suamiku kerja, jadi ya kadang sampai di rumah itu udah capek, udah sore ya, paling tinggal bersih-bersih sedikit aja, nyapu, ngelap dan lain-lain. Kalau untuk susun menyusun, karena nanti kita juga bakalan pindah lagi ya teman-teman, jadi ya udahlah, yang penting bersih aja, tetap dijaga, tetap dirawat. Dan teman-teman, ini sebentar lagi petenya selesai dan aku mau blender bumbu dulu untuk sambalnya. Ini tuh cabai keriting ya teman-teman, karena kebetulan aku nggak punya cabai seger, jadi aku pakai cabai keriting sama bawang merah, bawang putih yang udah aku rebus. Sengaja aku rebus bareng-bareng teman-teman, biar aku ngeblendernya itu nggak lama ya, biar dia cepat halus juga. Jadi ya udah aku rebus aja semuanya. Oke teman-teman, sembari aku mau blender bumbunya untuk sambalnya, sekarang aku mau tumis dulu bawang merah, bawang putih sama cabai untuk tumis pakisnya. Kalau untuk tumis pakis ini aku simple banget ya teman-teman, cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai aja, karena ya tumis-tumis biasa. Habis itu kalau udah wangi, masukin pakisnya, karena pakisnya juga sedikit, jadi bumbunya aku cuma pakai sedikit aja ya teman-teman. Setelah ini aku tumis-tumis, aku aduk-aduk dulu, karena ini kebetulan pakisnya sebenarnya kalau nggak layu, nggak hitam itu banyak loh teman-teman. Tapi karena kemarin itu aku masih punya sayur yang belum habis, jadi sengaja aku biarin pakisnya. Rencananya itu mau dimasak pagi, ternyata nggak sempet juga, jadi sore pak mau masaknya. Dan sekalinya aku pulang sore dia udah agak layu, udah agak hitam, dan terpaksalah aku harus pilih-pilih dulu ya teman-teman, yang mana yang bisa dimasak dan yang mana yang harus sudah dibuang. Maklum ya teman-teman, namanya juga kerja, masak itu juga kalau pas pagi, kalau nggak kesiangan bisa masak pagi, tapi kalau kesiangan kadang kecapean ya teman-teman. Harap maklum aja ya teman-teman ya, namanya juga kerja, sama-sama kerja gitu loh. Jadi ya udah deh, kalau nggak sempat masak ya yang simple-simple aja gitu. Dan ini udah hampir matang ya teman-teman. Langsung aja aku siapin bahan yang untuk buat sambalnya. Ini ada tempe tahu, sama itu ada udang kecil-kecil, udang sungai ya teman-teman. Iya, aku tuh seneng banget sama udang ini. Habis digoreng aja tuh tinggal ditaburin garam, enak banget buat makan. Nah teman-teman, ini aku goreng dulu tahunya biar dia sedikit berkulit, karena kalau misalnya aku sambal gitu aja tuh nanti pasti bakalan hancur gitu ya. Jadi ya aku goreng sampai setengah matang aja sih, sampai dia agak kecoklatan aja, biar kulit luarnya agak keras ya, nggak terlalu lembek. Tahunya udah matang teman-teman, jadi sekarang aku lanjut goreng untuk tempenya. Tempenya ini rencananya tadi sebenarnya mau digoreng 2 kali, tapi ya udahlah, daripada lama nggak apa-apa goreng sekali aja. Yang penting diaduk-aduk ya teman-teman, biar matangnya rata. Ini juga setengah matang aja aku gorengnya, biar nggak gimana ya, karena suamiku nggak suka yang terlalu matang teman-teman, jadi yang setengah matang gini aja gitu. Habis ini aku angkat dulu, kita tiriskan. Terus ini dia tahu tempe yang udah aku goreng tadi, yang udah mateng ya, aku jadiin satu aja. Dan oke, langsung aja teman-teman, ini aku udah panasin wajannya tadi yang bekas goreng tempe sama tahunya ya. Jadi ini aku udah masukin bumbu yang tadi aku blender. Ini udah sampai halus, dan minyaknya udah aku kurangi ya teman-teman tadi, karena banyak banget minyaknya.
Dan ini juga aku harus tumis-tumis dulu sampai benar-benar matang, karena aku tadi ngeblendernya aku kasih air ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena menurutku kalau pakai air itu lebih cepat halusnya aja daripada kalau pakai minyak gitu loh teman-teman. Ada yang sama nggak sih sama kayak aku, kalau ngeblender sukanya lebih pakai air daripada pakai minyak. Dan ini langsung aja aku bumbuin. Bumbunya simple, garam, micin, sama gula. Itu aja sih teman-teman bumbu andalan aku. Seperti biasa masak apapun itu selalu garam, micin, gula, garam, micin, gula. Kebanyakan orang sekarang beralih ke apa namanya, kaldu jamur ya teman-teman. Tapi kalau aku masih lebih milih bertahan sama micin sama penyedap itu ya teman-teman. Mungkin nggak tahu nanti atau kapan bakalan coba juga. Kalau misalnya enak pakai kaldu jamur, bakalan coba kaldu jamur aja. Tapi kalau misalnya menurutku lebih enak pakai micin, ya udah micin aja gitu loh teman-teman. Karena ya aku ngikutin selera aku aja ya, bukan ngikutin selera orang zaman sekarang gitu loh. Oke teman-teman, ini petenya udah aku masukin, udah aku tumis-tumis, tapi aku nggak lama ya numisnya. Habis ini aku masukin yang lainnya juga, karena pete itu justru menurutku lebih enak kalau dia masih kriuk-kriuk. Ini udangnya langsung aja aku masukin teman-teman. Ini tuh udang lembut, aduh enak banget, kayak rebon tapi dia tuh yang masih seger gitu loh, dari sungai, kalau kata orang Kalimantan baru disauk teman-teman, baru diambil pakai apa sih, saringan ikan yang kecil tuh, saringan udang, kayak gitu-gitulah teman-teman. Aku tumis-tumis sebentar, dan ini langsung aja aku udah masukin tahu sama tempenya ya teman-teman. Aku aduk-aduk, dan ini udah mateng ya teman-teman, pakai sama sambal tahu tempe udangnya aku. Inilah menu aku di sore hari ini, untuk makan malam aku sama suamiku. Mungkin juga sisanya untuk besok pagi sampai siang kali ya teman-teman, karena banyak. Dan tiba-tiba teman-teman sore ini tuh hujan deras banget. Oke lah teman-teman, karena habis ini aku mau beres-beres, mau mandi dan lain-lain. Terima kasih untuk yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.